Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 31 Oktober 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke hadapan Anda. Inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Kadin Kota Banjarmasin kembali menggelar vaksinasi massal yang kali ini menggandeng OJK Regional 9 Kalimantan dan Dinas Kesehatan. Sementara itu pula pemirsa, Wali Kota Banjarmasin berharap capaian vaksin bisa menembus 80% pada Hari Kesehatan Nasional 12 November mendatang, agar awal 2022 nanti masyarakat sudah bisa melepas masker. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kota Banjarmasin terus bergerak membantu pemerintah kota mempercepat kekebalan kelompok terhadap COVID-19 di Kota Seribu Sungai. Terbaru, Kadin berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 9 Kalimantan serta manajemen Duta Mall melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 akhir pekan tadi di lantai dasar Duta Mall Banjarmasin. Total ada 500 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan bagi pengunjung mal dan masyarakat sekitar untuk vaksin pertama dan kedua. Ketua Kadin Banjarmasin M. Akbar Utomo Setiawan menegaskan organisasinya terus berupaya maksimal mempercepat vaksinasi COVID-19 bersama sejumlah mitra kerja supaya Kota Banjarmasin dapat segera terbebas dari COVID-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, jika ini bisa diwujudkan, geliat ekonomi bisa kembali tumbuh membaik. Ya, tujuan mengadakan vaksin massal ini adalah kita ingin menjadikan Banjarmasin herd immunity. Memang tadi kata Pak Wali kan kita pada hari ini sudah mencapai 60,35%. Harapan pemerintah kota sampai tanggal 12 November nanti bisa mencapai 80%. Jadi makanya itu salah satu dasar untuk kita mengadakan vaksinasi pada hari ini. Hari ini dosis sekitar 500 sampai 700 dosis yang kita siapkan Sinovac. Jadi memang ini salah satunya dari masyarakat pengunjung utama sendiri dan masyarakat umum, karena kita udah H-4 kemarin kita sudah sharing untuk masyarakat umum. Jadi pada hari ini sasarannya memang masyarakat umum. Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina terus mengajak masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi ini dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat maupun gelaran vaksinasi massal. Kita bawai kawan-kawan, keluarga, tetangga semuaan untuk bervaksin segera. Insya Allah vaksin ini gak ada apa-apa. Ya kalau ada takutan atau ketentuan misalnya hukum dan lain sebagainya, insya Allah ini adalah usaha ikhtiar kita supaya bisa kebal dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Ini merupakan vaksinasi massal ke-6 yang digelar Kadin dengan menggandeng pihak swasta dalam sukses pelaksanaannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Bisa terbebas dari jeratan pandemi COVID-19 yang melanda memang menjadi mimpi setiap masyarakat, termasuk di Kota Banjarmasin. Bahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga memimpikan hal yang sama. Dirinya berharap awal 2022 seluruh warga bisa terbebas dari memakai masker yang selama ini wajib diterapkan di setiap aktivitas. Tentu harapan tersebut dibarengi dengan capaian vaksinasi yang harus memenuhi target untuk bisa menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok supaya terbebas dari paparan COVID-19 minimal 80%. Wali Kota optimis hal tersebut terrealisasi mengingat saat ini angka vaksinasi sudah mencapai 60,38%. Bahkan menargetkan Banjarmasin mencapai minimal 75% vaksinasi pada 12 November mendatang saat Hari Kesehatan Nasional.
Tercapai dulu herd immunity-nya, karena syaratnya kan harus 80%, 75 sampai 80%. Kalau standar WHO 80% memang. Tapi kalau 75% sudah bervaksin itu sudah dianggap paling tidak ada kekebalan komunal, ditambah 10 atau 20%-nya dari yang sudah penyintas. Penyintas dan orang yang mungkin sudah terkena tapi karena tubuh bagus, fisik bagus, sehingga tidak kelihatan terkena OTG tanpa gejala. Itu kira mudah-mudahan itu bisa tercapai. Sementara untuk ketersediaan stok vaksin diyakini mencukupi. Jika kurang, maka akan langsung dilaporkan ke Presiden sesuai instruksi yang disampaikan Jokowi saat kunjungan kerjanya ke Kalsel beberapa waktu lalu. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, seiring dengan telah menurunnya kasus COVID-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin segera membuka kembali Siring Pere Tendean, termasuk menghadirkan acil pasar terapung dan ragam kuliner. Sementara itu pemirsa, meski status PPKM Kota Banjarmasin sudah menurun, namun Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel tetap mengingatkan masyarakat agar waspada dan disiplin prokes COVID-19. Seiring menurunnya kasus COVID-19 di kota berjuluk Seribu Sungai, yakni berstatus PPKM level 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin terus berupaya mempersiapkan diri untuk bisa kembali membuka destinasi wisata andalan Siring Pere Tendean. Saat ini Dinas Pariwisata sedang menyusun persiapan teknis bersama dinas terkait seperti Satpol PP dan Dishub serta Satgas COVID-19 untuk melakukan pengawasan area kawasan wisata tersebut. Pasalnya jika Siring itu resmi dibuka, berarti berbagai kegiatan boleh digelar seperti menghadirkan acil pasar terapung yang biasa berjualan di lokasi itu, termasuk pula menghadirkan ragam kuliner yang menjadi binaan Dinas Pariwisata Kota. Untuk dibuka, nah pengertian dibuka mungkin ya adalah terkait dengan dihadirkannya pasar terapung. Nah kemudian boleh ada aktivitas di sana, misalnya senam pagi masak, atau juga keramaian-keramaian. Nah kemudian juga dihadirkannya Banjarmasin Food Festival, kuliner-kuliner yang menjadi binaan Dinas Kebudayaan Pariwisata. Terkait teknis pembukaan itu sendiri, Iksan mengaku akan semaksimal mungkin bisa menjaga mobilitas masyarakat meskipun diakui cukup sulit lantaran kawasan Siring tidak memiliki pagar dan tidak ada pintu masuknya. Terkait hal teknis tersebut, kini masih dalam pembahasan bersama bagaimana masyarakat yang berwisata bisa tetap aman dan tidak menimbulkan kerumunan serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohail, Banjar TV. Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kalsel dinilai terus menurun. Pasalnya hingga saat ini tak ada lagi kabupaten kota yang menyandang status level 4. Seperti halnya Kota Banjarmasin, dari sebelumnya berada di level 4, kini terus menurun menjadi level 2. Begitu juga kabupaten kota lainnya hanya ada level 2 dan 3. Hal ini membuktikan bahwa kasus COVID-19 sudah mulai terkendali. Meski demikian, bukan berarti masyarakat dengan bebasnya dapat berkumpul ataupun sudah lepas dari COVID-19. Penurunan level tersebut menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 DPRD Kalsel mengingatkan kita harus tetap waspada dan jangan euforia supaya penularan COVID-19 tidak kembali terjadi. Terlebih dalam waktu dekat ini akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Setidaknya hal itu disampaikan Lutfi Saifuddin saat gelaran reses bersama awak media di Banjarmasin. Ya mungkin terkait PPKM yang cukup melandai ini ya tentu jangan terlalu kita euforia ya, justru harus menjadi sebuah kewaspadaan ya, kita tidak ingin gelombang yang lebih besar terjadi kembali, apalagi ke depan kita akan menghadapi libur Natal dan libur Tahun Baru. Lebih jauh Lutfi mengingatkan agar pada saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang,
masyarakat tetap membatasi diri dan tetap melakukan jaga jarak. Pasalnya di situasi seperti ini seringkali menyebabkan penularan COVID-19 meningkat lantaran tingginya mobilitas masyarakat. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berbicara mengenai kondisi di saat COVID-19 dan sejak pandemi melanda kota Banjarmasin, kebun binatang Jahri Saleh terpaksa ditutup. Sayangnya selama penutupan tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan, malah terlihat makin tak terawat hingga banyak binatang yang mati bahkan hilang. Beginilah kondisi kebun binatang Jahri Saleh Banjarmasin sejak pandemi melanda. Satu-satunya taman satwa milik Pemko Banjarmasin ini terpaksa berhenti beroperasi alias tutup karena pandemi COVID-19. Akibat penutupan tersebut membuat kebun binatang yang dulunya ramai dikunjungi warga, terutama anak-anak sekolah, kini kondisinya justru sangat memprihatinkan, bahkan terkesan tak terawat. Pasalnya dari pantauan Banjar TV, Rabu 27 Oktober, selain banyak fasilitas yang rusak, juga nyaris tak ada penghuninya. Sepertinya hanya tersisa beberapa jenis binatang, diantaranya monyet, burung, rusa, dan buaya. Salah satu petugas di kebun binatang tersebut yang juga sebagai paramedik veteriner saat ditemui Banjar TV mengaku kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Selain dampak dari penutupan akibat pandemi COVID-19, juga sempat diterjang banjir sehingga banyak binatang yang mati. Bahkan kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya petugas keamanan di kawasan kebun binatang tersebut, sehingga banyak binatang yang hilang diambil orang. Sekarang kondisinya setelah pasca banjir kemarin tuh banyak satwa yang mati, terus sebagian juga satwanya juga ada yang hilang gitu saya. Itu hilang karena memang lepas sendiri atau gimana Pak? Hilangnya kemungkinan diambil orang, soalnya di dalam kantor itu kan kayak burung kakak tua kemarin kita taruh di dalam kantor, itu pintu belakangnya dijebol, burungnya diambil. Terus ular juga ada di belakang di kandang. Itu kandang besi nggak mungkin lepas gitu, nggak bisa lepas gitu, soalnya ularnya besar, lubangnya kecil-kecil, itu nggak ada juga gitu loh. Mengundurkan diri gitu. Jadinya sekarang kita belum dapat untuk tenaga untuk jaga malam gitu. Mengingat dalam kondisi kurang terawat, Amin mengaku belum mengizinkan warga untuk berkunjung, namun akan melakukan pembenahan terlebih dahulu, baik dari segi fasilitasnya maupun tambahan satwanya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama rencana penerapan tes antigen untuk pembelajaran tatap muka tingkat SMA sederajat. Tetaplah bersama kami.